Halo dan selamat datang kembali di Tumbuhan Tropis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan ulin atau kayu ulin, di mana tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Eusederoxylon swageri. Pohon ulin ini disebut juga dengan pohon besi atau kayu besi karena memiliki kekuatan yang cukup kuat dan bisa bertahan hingga ratusan tahun untuk kayu olahannya, dan juga batangnya itu sendiri di alam juga bisa bertahan ratusan bahkan ribuan tahun tergantung kondisinya. Selain itu, kayu ulin memiliki keunggulan di mana dia tahan terhadap serangan rayap, jamur, dan lain-lain. Ulin adalah salah satu jenis tumbuhan hutan hujan tropis yang bisa kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera bagian selatan dan juga Kalimantan. Kayu ulin tersebar di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara ya, seperti Sabah, Sarawak, Pulau Palawan di Filipina. Ini juga pernah ditemukan kayu ulin itu dari data catatan di tahun 1900-an. Pohon ulin dapat tumbuh di hutan primer dan sekunder, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan kisaran ini idealnya itu untuk dataran tinggi di 600 meter di atas permukaan laut, tetapi juga bisa di 700 bahkan 800 meter di atas permukaan laut itu juga masih bisa dijumpai tumbuhnya kayu ulin ini. Pohon ulin sendiri ini tumbuh secara mandiri, sangat jarang ditemukan berkelompok. Kemudian sering dijumpai di area pinggir sungai, kemudian juga di perbukitan yang mana untuk curah hujannya cukup tinggi, itu bisa dijumpai kayu ulin. Kayu ulin bisa tetap utuh ratusan bahkan sampai ribuan tahun, bahkan jika terpendam di dalam tanah usianya bisa lebih lama dibandingkan dengan yang di udara terbuka. Hal ini juga karena pengaruh dari cuaca. Jadi tak heran kalau di Kalimantan banyak ditemukan batang kayu ulin itu yang terbenam di dalam tanah namun masih utuh ya, sampai sekarang. Kayu ini biasanya digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat rumah bagi warga yang berada di Kalimantan. Karena terkenal kekuatannya, kayu ulin biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat rumah dan juga membuat konstruksi bangunan lainnya. Khususnya ini bagi masyarakat yang berdomisili di Kalimantan, itu hampir semua bagian rumah itu terbuat dari kayu ulin. Misalnya untuk atap, itu dari potongan tipis kayu ulin yang dikenal dengan atap sirap seperti itu. Kemudian juga kayu ulin ini dimanfaatkan sebagai konstruksi jembatan, tiang listrik, papan lantai, dan lain-lain ya, yang membutuhkan kayu dengan ketahanan yang kuat dan tidak mudah mengalami pelapukan. Untuk ciri sendiri, kayu ulin ini merupakan tumbuhan berkayu. Untuk daun, pohon ulin memiliki bentuk daun yang menyirip ya, pertulangan daunnya menyirip dan berwarna hijau. Kemudian untuk bentuk daunnya berbentuk elip hingga bulat telur dengan ujung daun yang runcing. Untuk panjang daun itu berkisar antara 14 hingga 20 cm bahkan bisa lebih. Kemudian untuk lebarnya berkisar antara 5 sampai dengan 11 cm. Untuk ulin muda, ini daunnya biasanya agak lebih besar dari yang sudah tua. Untuk daun mudanya itu berwarna kemerahan. Struktur permukaan daunnya memiliki tekstur yang kasar dan tidak berbulu halus, sedangkan pada bagian bawah daun itu terdapat bulu halus pada tangkai daun bagian bawah ya. Kemudian untuk pohon ulin ini selalu daunnya itu berguguran di sepanjang tahun, tetapi jumlahnya tidak banyak, jadi tidak menggugurkan daun sekaligus. Untuk pohonnya, ulin memiliki tinggi pohon umumnya itu di 30 meter bisa lebih ya.
bisa mencapai 40 meter, cuma untuk sekarang jarang kita temui. Untuk diameter setinggi dada itu berkisar antara 20 hingga 200 cm bahkan lebih. Batang lurus, kemudian tajuk berbentuk bulat dan rapat serta memiliki percabangan yang mendatar. Inti kayu dari pohon ulin ini berwarna coklat muda hingga coklat kekuningan, dan saat dibiarkan lama-kelamaan ini batang ulin ini yang untuk olahan itu akan berubah menjadi warna coklat gelap hingga kehitaman. Selain itu, pohon ulin juga memiliki struktur kulit kayu yang tidak terlalu tebal biasanya, dan teksturnya itu cukup licin ya. Untuk sistem perakaran, ulin memiliki sistem perakaran akar tunggang. Untuk perkembangbiakan alaminya, tumbuhan ulin ini berkembang biak dengan biji. Pemanfaatannya ini dijadikan balok, papan, atap, dan lain-lain seperti yang tadi sudah kita bahas. Selain itu, di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, ulin ini juga batangnya itu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan patung untuk kepentingan upacara adat. Untuk ketersediaan sendiri di alam, pohon ulin ini sudah sangat langka ya, jadi harganya juga sangat mahal, sehingga orang berburu pohon ulin ini untuk dijadikan sebagai bahan bangunan. Sedangkan untuk perkembangbiakannya dia sangat lambat. Kita melakukan penanaman pohon ulin ini itu dari 2009 dan hingga sekarang di 2023 itu dengan pemberian pupuk yang berkelanjutan, diameter batangnya baru di angka 3 cm untuk bagian tengah. Jadi tingginya itu sekarang sekitar 1,5 meter hingga 4 cm untuk diameter batangnya. Jadi memang cukup lambat. Jadi untuk mencapai diameter batang di kisaran 200 cm itu bisa mencapai ratusan tahun ya. Jadi memang untuk perkembangbiakannya sangat lambat, sehingga pohon ini lama-kelamaan kemungkinan untuk terancam punahnya itu cukup tinggi. Demikian perkenalan tumbuhan kita kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam pembahasan ini. Sampai jumpa pada perkenalan tumbuhan selanjutnya.